Halo Sobat Puskesmas Cokir, kembali lagi dalam acara kita Halo Puskesmas. Hari ini bersama Dokter Sean. Halo Dokter Sean, apa kabar? Baik. Hari ini kita akan berbicara tentang mitos dan fakta seputar penyakit demam berdarah. Antara lain, tidak perlu antibiotik untuk demam berdarah, penderita DBD harus makan jambu biji, jika pernah kena demam berdarah, maka akan memiliki kekebalan seumur hidup. Apakah fogging cukup untuk mencegah penularan demam berdarah? Sebelumnya, kita intro dulu. Oke dokter, untuk yang pertama, tidak perlu antibiotik untuk mengobati demam berdarah. Apakah mitos atau fakta? Itu fakta, karena demam berdarah itu disebabkan oleh infeksi virus dengue. Sementara antibiotik itu ditujukan untuk infeksi bakteri. Untuk demam berdarah dengue, sebenarnya tata laksananya adalah menangani kebocoran plasmanya, yaitu dengan pemberian cairan elektrolit. Makanya pada pasien demam berdarah biasanya akan diinfus. Itu untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Jadi masalah utamanya di sini adalah cairan dokter ya. Oke. Yang kedua dokter, penderita demam berdarah apakah harus banyak makan jambu biji? Ini mitos. Sebenarnya dulu jambu biji itu dipercaya dia bisa meningkatkan trombosit. Tapi faktanya trombosit itu akan meningkat sendiri pada pasien demam berdarah. Nah, untuk jambu biji ini dia itu punya kandungan vitamin C yang tinggi. Nah, vitamin C ini akan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, tapi sebenarnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ini tidak perlu hanya makan jambu biji, dia itu bisa didapatkan dari manapun, buah apapun. Sehingga prinsipnya adalah pasien demam berdarah itu harus makan yang banyak, yang bergizi dan sehat. Oke, berikutnya dokter. Jika pernah kena demam berdarah, apakah akan memiliki kekebalan seumur hidup? Mitos atau fakta dokter? Ini sebenarnya lebih ke mitos, karena demam berdarah itu ada 4 serotipe. Nah, tubuh itu bisa memiliki kekebalan terhadap satu serotipe. Misalnya, dia terinfeksi oleh dengue 1. Nah, untuk serotipe dengue 2, dengue 3, dengue 4 ini sudah pasti tidak akan ada kekebalan. Makanya kalau misalnya tiba-tiba dia terinfeksi oleh virus dengue 2, dia bisa saja terkena oleh infeksi demam berdarah lagi, begitu. Jadi seumur hidup mungkin seseorang bisa terinfeksi dengue 4 kali karena ada 4 serotipe itu. Oh, gitu dokter ya. Jadi hanya mitos ya itu ya, Iya. bukan sebuah fakta. Oke. Untuk yang berikutnya dokter, apakah fogging cukup untuk mencegah demam berdarah dokter? Ini juga mitos, karena fogging ini hanya bisa membasmi nyamuk-nyamuk yang dewasa saja. Tetapi untuk fase yang telur dan fase jentik itu tidak bisa dibasmi dengan fogging. Makanya yang paling efektif adalah dengan menggunakan teknik 3M+, yaitu menguras bak mandi, menutup tampungan air, lalu mendaur ulang barang-barang bekas yang sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, untuk plusnya ini bisa menggunakan lotion nyamuk atau misalnya saat tidur menggunakan kelambu. Oke, sekali lagi untuk mencegah demam berdarah bukan pada foggingnya, tetapi untuk mencegah digunakan dengan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Betul sekali. Oke dokter Sehan, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Untuk teman-teman, barangkali ada pertanyaan, bisa langsung komen di tombol komentar. Terima kasih dokter, dadah.